Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Ekanegrum dari program studi Ilmu Perpustakaan. Saya akan mempresentasikan presentasi yang saya buat pada tugas kedua kemarin. Perpustakaan adalah sebuah institusi yang mengelola koleksi sumber informasi dalam berbagai format, baik buku, majalah, jurnal, rekaman audio, video, dan lain sebagainya. Dan kini juga tersedia dalam format digital. Perpustakaan bukan hanya sekedar tempat untuk menyimpan buku, melainkan juga sebagai pusat pembelajaran, penelitian, rekreasi, bahkan interaksi sosial. Adapun fungsi perpustakaan adalah 1. Menyediakan akses ke berbagai sumber informasi. Ini berarti perpustakaan berfungsi sebagai tempat di mana pengguna dapat menemukan dan mengakses berbagai jenis informasi, baik itu buku, jurnal, database, atau sumber informasi lainnya. 2. Meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat. Perpustakaan berperan dalam mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi literasi di kalangan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu penting. 3. Mendukung proses belajar mengajar. Fungsi ini menekankan peran perpustakaan sebagai fasilitas pendukung bagi kegiatan belajar, baik itu untuk mahasiswa maupun dosen atau masyarakat umum yang ingin belajar. Peran perpustakaan. 1. Menjadi pusat akses ke informasi digital dan literasi digital. Perpustakaan memiliki peran krusial sebagai titik sentral di mana individu dapat mengakses berbagai informasi yang tersedia dalam format digital. Selain itu, perpustakaan juga berfungsi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mencari, mengevaluasi, menggunakan, dan membuat informasi digital secara efektif dan aman. 2. Sebagai tempat belajar dan penelitian, perpustakaan juga menyediakan lingkungan dan sumber daya yang mendukung kegiatan belajar, baik itu untuk individu yang sedang menempuh pendidikan formal maupun yang belajar secara mandiri. Selain itu, perpustakaan juga berfungsi sebagai fasilitas penting bagi para peneliti untuk menemukan data, literatur, dan melakukan kajian ilmiah. 3. Sebagai komunitas yang mendukung perkembangan masyarakat. Perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai penyimpanan buku, tetapi juga sebagai ruang bagi individu untuk berinteraksi, berdiskusi, dan berkolaborasi. Dengan menyediakan program, acara, atau fasilitas yang relevan, perpustakaan dapat menjadi katalisator bagi perkembangan sosial, budaya, dan intelektual di tengah masyarakat. Perkembangan perpustakaan di era digital. Perkembangan perpustakaan di era digital mengalami transformasi yang signifikan. Artinya, perpustakaan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ada perubahan besar dalam cara perpustakaan beroperasi dan menyediakan layanannya. Tidak lagi berfokus pada koleksi fisik, tapi sudah meluas ke ranah digital. Ini menunjukkan pergeseran dari perpustakaan tradisional yang identik dengan tumpukan buku fisik menjadi perpustakaan yang juga menyediakan akses ke sumber daya digital seperti e-book, jurnal online, database, dan lain-lain. Perpustakaan telah berkembang pesat di era digital dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi yang canggih. Kemajuan teknologi terutama di bidang IT dan komunikasi telah memungkinkan perpustakaan untuk berevolusi dengan cepat dan menawarkan layanan yang lebih modern. Perpustakaan bukan hanya tentang buku, tetapi tentang akses ke informasi, pembelajaran, dan koneksi dalam berbagai bentuk.
Peran dan fungsi perpustakaan di era digital. 1. Akses informasi yang mudah dan luas. Perpustakaan tidak hanya fokus pada koleksi fisik, tetapi juga menyediakan akses ke berbagai sumber informasi digital seperti e-book, jurnal elektronik, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kedua, perpustakaan mendigitalisasi dokumen-dokumen fisik agar tetap dapat diakses oleh siapa saja, termasuk koleksi langka dan bersejarah. 3. Perpustakaan berperan penting dalam membantu pengguna memilah dan menemukan informasi yang relevan serta akurat melalui katalog, indeks, dan panduan penelitian. Keempat, perpustakaan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pengguna untuk literasi informasi, untuk mengembangkan keterampilan literasi informasi, termasuk mengevaluasi sumber informasi dan teknik penelusuran yang efektif. Teknologi dalam perpustakaan digital. 1. Teknologi digitalisasi. Proses ini melibatkan pengubahan koleksi cetak menjadi format digital. Alat yang digunakan untuk proses ini meliputi scanner yang berkecepatan tinggi, perangkat lunak OCR untuk mengubah gambar teks menjadi teks yang dapat diedit dan dicari, serta alat konversi format lainnya. Tujuan utamanya adalah membuat koleksi fisik dapat diakses secara digital. 2. Aplikasi dan platform digital. Perpustakaan mengembangkan aplikasi dan platform online. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengguna dalam mengakses koleksi digital melalui pemesanan buku dan berinteraksi dengan layanan perpustakaan secara lebih efisien dan modern. Ini menciptakan pengalaman pengguna yang lebih terintegrasi dan mudah diakses. 3. Teknologi pencarian dan temu kembali informasi. Perpustakaan digital menggunakan mesin pencarian yang canggih. Mesin ini dirancang untuk membantu pengguna menemukan informasi yang mereka butuhkan dengan cepat dan tepat. Teknologi yang terlibat mencakup pencarian teks lengkap, pencarian berdasarkan metadata, fast search, dan teknologi semantik. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam penemuan informasi. Tantangan perpustakaan digital. 1. Kurangnya keterampilan digital di kalangan pengguna bahkan pustakawan. Ini menyoroti masalah literasi digital yang belum merata. Baik pengguna perpustakaan maupun staf perpustakaan mungkin belum sepenuhnya memahami dan menguasai dalam menggunakan alat dan sumber daya digital yang ada. 2. Isu hak cipta dan lisensi konten digital. Perpustakaan digital berhadapan dengan kompleksitas hukum terkait kepemilikan dan penggunaan konten digital. Memastikan bahwa konten yang disediakan legal dan sesuai dengan perjanjian lisensi adalah tantangan besar karena pelanggaran hak cipta dapat memiliki konsekuensi yang serius. 3. Kesenjangan digital dan aksesibilitas bagi semua orang. Tantangan ini merujuk pada ketidaksetaraan dalam akses terhadap teknologi dari internet. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama ke perangkat digital atau koneksi internet yang stabil dan terjangkau, sehingga menciptakan kesenjangan digital yang menghalangi mereka untuk memanfaatkan layanan perpustakaan digital secara penuh. 4. Kebebasan infrastruktur teknologi. Untuk mengoperasikan perpustakaan digital yang efektif dibutuhkan infrastruktur teknologi yang kuat dan mutakhir. Keterbatasan dalam hal ini baik dari segi dana, pemeliharaan, atau pembaharuan dapat menjadi hambatan besar bagi pengembangan dan operasional perpustakaan digital.
Peluang perpustakaan digital. 1. Meningkatkan layanan yang lebih luas dan relevan. Perpustakaan digital dapat menjangkau audiens yang lebih besar dan menyediakan akses ke berbagai sumber informasi yang mungkin tidak tersedia secara fisik. Ini memperkuat perannya sebagai pusat penyebaran pengetahuan. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya literasi digital. Dengan adanya perpustakaan digital, ada peluang besar untuk secara aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kemampuan menggunakan, memahami, dan mengevaluasi informasi di era digital. Perpustakaan dapat menjadi garda terdepan dalam mempromosikan literasi digital. 2. Efisiensi dalam pengelolaan dan penyimpanan koleksi. Mengelola koleksi digital seringkali lebih efisien dibanding koleksi fisik. Tidak memerlukan ruang fisik yang besar, mengurangi biaya pemeliharaan fisik, dan memudahkan proses inventarisasi serta pembaharuan. 4. Meningkatkan efisiensi layanan perpustakaan. Dengan otomasi dan digitalisasi, banyak layanan perpustakaan seperti peminjaman, pencarian, dan akses informasi dapat dilakukan dengan sistem digital. Contoh implementasi teknologi dalam perpustakaan antara lain: 1. Perpustakaan digital menyediakan akses ke e-book, jurnal elektronik, artikel, dan sumber digital lain melalui website. Menyediakan akses ke berbagai database penelitian, jurnal ilmiah, dan sumber informasi berbayar lainnya. Sistem otomasi perpustakaan. Katalog online atau OPAC menggantikan katalog fisik pengguna dalam mencari koleksi perpustakaan melalui komputer berdasarkan judul, pengarang, subjek, kata kunci, dan informasi lainnya. Memudahkan proses peminjaman dan pengembalian buku dengan menggunakan barcode scanner atau teknologi RFID. Membantu pustakawan dalam mengelola koleksi, melakukan stok upname, dan mengidentifikasi koleksi yang hilang atau rusak. Teknologi RFID. Pelabelan buku menggunakan tag RFID pada setiap koleksi untuk identifikasi dan pelacakan yang lebih efisien. Membantu menemukan buku yang salah letak dengan menggunakan reader RFID portable. Pemanfaatan augmented reality (AR) atau visual reality (VR) untuk pengalaman belajar yang imersif. Kesimpulannya adalah perpustakaan di era digital harus terus beradaptasi dan berinovasi. Integrasi teknologi adalah kunci untuk memperluas fungsi, memperkuat peran, dan memastikan relevansinya sebagai sumber pengetahuan dan pusat layanan informasi yang esensial bagi masyarakat modern. Perpustakaan tidak hanya menyediakan akses ke sumber daya, tetapi juga membekali masyarakat dengan keterampilan untuk mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan informasi secara efektif di lingkungan digital. Sekian presentasi dari saya, banyak kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.